tidak ada. Tidak ada pembuktian secara akademik yang bisa memastikan dari mana mau kemana. Itu sebabnya secara pesimistis saya sebut beragam pendapat itu bersifat spekulatif. Mungkin ada juga yang pesimistik. Pesimistik dalam pengertian menyadari bahwa manusia itu sesungguhnya tak tahu apa-apa. Dari mana mau kemana, tidak mengerti apa-apa. Sehingga secara pesimistik akhirnya, ya manusia yang bersikap pesimis seperti ini tidak lagi mempersoalkan dan menyebabkan yang ketiga, apatis. Mungkin apatis. Tidak perlu memikirkan hal yang tak bisa dipikirkan begitu. Ini pergumulan-pergumulan manusia ketika menghadapi pertanyaan dari mana mau kemana kehidupan umat manusia itu. Nah, mengenai dari mana, oke, relatif tidak begitu banyak orang mempersoalkan. Meskipun berbeda-beda pendapat, tapi tidak terlalu banyak dipersoalkan tentang dari mana itu. Orang pada mengakui ya dari sang ada. Atau kalau di dalam pemikiran yang agnostik, begitu ya dari sesuatu yang tak perlu dipikirkan. Sehingga menjadi ada. Nah, yang banyak dipersoalkan sebenarnya mau kemana manusia ini? Terutama nanti setelah kematian. Ada 3 pertanyaan yang mengusik. Kalau kita bertanya-tanya mengenai mau kemana kehidupan manusia itu, terutama setelah kehidupan yang sekarang ini. Ketika seorang meninggal dunia, apakah hanya tubuhnya yang mati sedangkan rohnya terbang melayang? Tanpa disadari, rupanya banyak orang Kristen juga meyakini ini. Ketika seseorang meninggal dunia, tubuhnya mati, rohnya terbang melayang. Para pendeta kalau khotbah kematian mengatakan tubuh kembali ke tanah dan roh kembali ke Allah. Saya terus terang terganggu dengan khotbah seperti itu. Mengapa terganggu? Sebab ini sebenarnya sangat gnostisistik. Kenapa? Di dalam gnostikisme, manusia itu diceraikan antara tubuh dan jiwa. Seakan-akan itu 2 komponen pembentuk manusia. Sehingga tubuh dipandang seperti kurungan dan jiwa itu seperti burung yang dikurung. Kalau seseorang meninggal dunia, kurungannya yang rusak, burungnya terbang. Sekali lagi saya terganggu dengan khotbah di kematian itu. Sebab kalau itu yang terjadi, berarti kekristenan yang kita anut ini sebenarnya menganut filsafat gnostik yang menganggap tubuh itu kurungan yang bersifat bendawi, bersifat keduniaan, berasal dari kosmos, sedangkan jiwa dianggap berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah, seperti titik air kembali ke samuderanya gitu. Pertanyaan berikut, kalaupun kebangkitan itu ada, kebangkitan itu sendiri masih ditanyakan, apakah tubuhnya
Atau apa sebenarnya yang bangkit itu? Kalau itu terjadi, kapan kebangkitan itu terjadi dan seperti apakah kebangkitan itu? Pertanyaan yang kedua ini pun begitu banyak varian jawabannya yang ya saya katakan secara pesimistik itu adalah spekulasi-spekulasi. Kapan kebangkitan terjadi dan seperti apa yang disebut kebangkitan itu? Apakah kurungan yang rusak tadi diperbaiki, terus burungnya ditaruh lagi di dalam kurungan itu? Atau seperti apa? Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana harapan kehidupan surgawi bagi orang beriman itu dapat dijelaskan? Sampai saat ini, orang Kristen maksud saya, banyak yang meyakini bahwa surga itu adalah suatu tempat di luar bumi sana yang akan dicapai kelak ketika orang sudah mati secara duniawi. Jadi dunia surga itu dianggap sebagai suatu tempat di luar bumi, beyond our earthly life, di seberang kehidupan duniawi kita. Sama juga dengan neraka yang merupakan kebalikan dari surga itu. Dianggap juga suatu realitas di seberang kematian yang penuh penderitaan. Bahkan untuk lebih menakutkan diberi gambaran yang serba mengerikan. Dalam setiap agama diberi gambaran seperti itu. Ketiga hal ini terus terang mengusik hati kita, mengusik iman kita, apalagi kalau kita hidup di dalam dunia modern, bahkan postmodern, yang mengandalkan intelektualitas. Pertanyaan-pertanyaan ini tak bisa dijawab dengan bukti-bukti akademis dan juga tidak ada bukti-bukti empiris yang bisa menjadi jaminannya. Menurut penelitian Claudia Setzer, nanti Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa membaca bukunya Resurrection of the Body in Early Judaism and Early Christianity, Doctrine, Community, and Self-Definition. Dalam bukunya itu, Claudia menguraikan, pertama, menurut penelitiannya sejak abad kedua sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi, gagasan tentang kehidupan setelah kematian itu ternyata dia temukan sangat bervariasi. Varian yang pertama, ada pengharapan akan kebangkitan tubuh. Artinya yang bangkit itu ya tubuh yang mati itu. Misalnya di dalam surat atau kitab 1 Henoch 51, kitab 2 Makabe, dan Sibilin Oracle pasal 4, itu mencerminkan pengharapan akan kebangkitan tubuh. Varian kedua, ada kebangkitan tubuh sekaligus disertai keyakinan akan immortalitas jiwa. Dan ini paling konkret sebenarnya tampak dalam Gnostikisme di abad kedua. Tetapi sebenarnya pemikiran seperti ini juga sudah terdapat dalam kitab 1 Henoch, pasal 91, pasal 103, kitab 4 Ezra, dan kitab 2 Baru. Bukan saja kebangkitan tubuh, tetapi juga diyakini bahwa jiwa itu immortal. Jiwa itu tidak mati.
Varian berikutnya adalah gagasan yang ambigu tentang kebangkitan. Ambigu, tidak jelas. Kebangkitan itu seperti apa? Ini tercermin dalam 1 Henoch secara keseluruhan, wasiat Yehuda, dan Mazmur Salomo. Yang saya sebut ini, kitab-kitab yang saya sebut ini, semuanya adalah kitab-kitab di luar kitab suci kanonik kita. Artinya ini di luar yang kanonik. Varian berikutnya, gagasan tentang immortalitas jiwa dalam menunggu penghakiman. Jadi jiwa yang immortal itu kemudian ketika manusia sudah mati, tidak serta-merta dihakimi, maka menunggu datangnya penghakiman, dan itu nanti menumbuhkan derivasi pemikiran tentang masa tunggu itu. Ada yang menyebut di satu tempat dikumpulkan, ada lagi yang menyebut dimasukkan api penyucian, dan beberapa pendapat yang lain. Ini bisa kita baca di Kitab 4 Makabe, Kebijaksanaan Salomo, dan beberapa karya Philo. Nah, ini menurut Setzer ternyata gagasan tentang kehidupan setelah kematian. Jadi afterlife kita itu bervariasi, tidak tunggal begitu. Nah, kemudian tadi sudah saya singgung, gagasan yang bervariasi itu memunculkan subtema derivatif berikutnya. Yang saya maksud subtema derivatif antara lain gagasan-gagasan tentang tempat penantian, gagasan tentang api penyucian, dan seterusnya. Ini mengikuti pemikiran tentang immortalitas jiwa, kemudian kebangkitan tubuh, dan masa penghakiman gitu, yang tidak terjadi secara serentak, maka menimbulkan subtema penantian itu. Nah, dalam kekristenan sebenarnya doktrin tentang kebangkitan itu sudah mulai tampak dalam liturgi, hukum-hukum, dan cerita-cerita di kalangan para rabi. Sebelum kekristenan ada, ini sudah ada. Nah, nanti kekristenan itu sedikit banyak sebenarnya tetap mewarisinya. Dalam literatur rabbinik yang lebih kemudian, mulai tampak gagasan yang lebih bersifat dualistik mengenai tubuh yang mortal dan jiwa yang immortal. Keyakinan kekristenan perdana mewarisi dan menggemakan tema-tema Yudais terkait dengan kebangkitan Yesus sebagai jaminan kebangkitan umat beriman. Jadi sedikit banyak keyakinan kekristenan tentang kebangkitan itu juga mewarisi atau diwarnai oleh keyakinan Yudais, mau tidak mau. Umat Kristen perdana mengaitkan kebangkitan Yesus dengan harapan mengenai kebangkitan umum orang-orang benar, sebagaimana gagasan umat Yahudi mengenai kebangkitan. Dan dalam Yudaisme, kebangkitan itu dipercayai akan terjadi di zaman akhir. Apakah itu akhir zaman atau zaman akhir? Sama seperti ketika Lazarus meninggal dunia, maka saudara perempuannya mengatakan ketika Yesus saudara bangkit, mewakili pemikiran Yudais, saudara perempuannya mengatakan, ya saya tahu nanti.
Tapi Yesus mengatakan saat ini juga kebangkitan itu. Jadi ada di dalam kekristenan itu pun tidak murni asli Kristen dan bersifat tunggal, enggak. Sebenarnya juga bermacam-macam gagasan yang melatar belakanginya. Gagasan tentang eskatologi, tentu kita tidak perlu membahas lagi definisi tentang eskatologi. Menurut Greg Beale, eskatologi PP itu tetap warisan eskatologi Perjanjian Lama. Inti pengharapan ke masa depan itu merupakan serangkaian pemikiran. Pertama, akan terjadi kesengsaraan besar atas Israel yang berupa penindasan dan penganiayaan. Kemudian, setelah terjadinya kesengsaraan, Israel akan berbalik mencari Allah. Mereka akan dibebaskan dan musuh-musuh Israel akan dihakimi. Berikutnya, terjadi pembebasan dan penghakiman. Dan itu terjadi karena kemenangan Mesias atas musuh-musuhnya. Allah akan menegakkan kerajaannya di bumi dan memerintah atasnya bersama dengan seorang raja keturunan Daud. Dan ini nanti gambaran-gambaran ini dipinjam atau diambil alih dalam kitab Wahyu dan banyak orang meyakini itu secara harfiah. Sedangkan menurut hemat saya, Wahyu nggak bisa dipahami secara harfiah, karena itu memang menggunakan bahasa-bahasa metaforis, bahasa-bahasa simbolik yang dilatar belakangi oleh kondisi dan situasi tertentu. Nah, kemudian setelah masa kesengsaraan dan penganiayaan berlalu, akan terjadi kebangkitan orang-orang benar dan juga orang-orang yang tidak benar. Ini yang digambarkan di dalam kitab Daniel. Ini gambaran kasar tentang eskatologi PL yang nanti masih berlanjut di dalam Perjanjian Baru. Nah, dalam masa sekitar Perjanjian Baru, di kalangan Yudaisme itu ada dua macam pandangan. Yang pertama disebut eskatologi transendental, dan yang kedua adalah eskatologi kosmis. Eskatologi transendental membayangkan atau meyakini bahwa semua gambaran tentang akhir zaman itu akan terjadi setelah dunia ini berlalu dan menginjak masa baru di dunia baru dan langit baru dan bumi baru. Sedangkan eskatologi kosmis ini mempercayai bahwa peristiwa-peristiwa yang digambarkan dengan lukisan-lukisan sedemikian rupa di akhir zaman, ini bukan hanya terjadi beyond our earth, bukan hanya di luar dunia kita, tetapi juga terjadi di dalam dunia. Artinya bukan semata-mata di seberang sana, tapi juga di sini dan saat ini, di dunia ini. Nah, di dalam Perjanjian Baru ada juga tersirat gabungan keduanya. Artinya ada gambaran tentang eskatologi transendental, tapi juga ada eskatologi kosmis. Nanti kalau kita membicarakan gagasan Paulus, tampak sekali bahwa pembenahan, masa penghakiman, masa pengadilan itu bagi Paulus bukan hanya terjadi di seberang sana, tetapi juga
terjadi di dunia ini secara konkret. Tahapan eskatologi dalam kekristenan dikaitkan dengan kebangkitan Yesus, yang diyakini bahwa kebangkitan Yesus adalah buah sulung dari kebangkitan. Jadi rangkaiannya ada kebangkitan, ada masa antara, ada masa penghakiman, dan ada rangkaian berikutnya kehidupan kekal yang dipercayai tadi sudah saya singgung di suatu tempat di seberang sana, di luar bumi. Itu kesan kalau kita mencoba meneliti perjanjian baru, kesan yang kita peroleh. Ya, berikutnya, waduh ini tertutup. Bentar ya, judulnya tertutup. Tentang kebangkitan Yesus. Tentang kebangkitan Yesus. Robert Russo mengelompokkan dua pandangan teologis tentangnya. Pandangan subjektif. Yang disebut pandangan subjektif adalah keyakinan bahwa cerita mengenai kebangkitan Yesus itu hanya cara penuturan para murid Yesus untuk mengungkapkan pengalaman iman mereka terhadap diri Yesus. Kisah kebangkitan Yesus tidak bermaksud menceritakan kehidupan Yesus yang baru setelah kematiannya. Jadi bukan mempersoalkan fakta faktual, melainkan sebagai kesaksian tentang pengalaman iman para murid Yesus yang diperbarui. Nah, para teolog atau para pemikir yang menganut pandangan subjektif ini antara lain Bultmann, Crossan, John Hick, Kaufman, Gordon Kaufman, Hans Küng, Sally McVeigh, Norman Perrin, dan Rosemary Redford Rutter. Ini penganut pandangan subjektif bahwa cerita kebangkitan Yesus itu tidak mempersoalkan fakta faktual, tetapi mengungkapkan pengalaman iman para murid terhadap diri Yesus. Sedangkan pandangan objektif berpendapat bahwa kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi secara faktual. Apa yang terjadi atas diri Yesus dalam kebangkitannya tidak dapat direduksi hanya sebagai cerita tentang pengalaman iman para murid, sebagaimana dilaporkan dalam tradisi penampakan diri Yesus dan kubur yang kosong. Para teolog yang menganut pandangan ini antara lain Raymond Brown, Karl Barth, Gerald Collin, William Lane Craig, Stephen Davis, Pannenberg, Parkins, Peter Stedt-Peters, Martin Soskis, Sandra Snyder, dan Richard Swinburne. Ini dua pandangan yang tidak bisa dipertemukan, tapi masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Sekarang bagaimana gagasan Paulus? Menurut Thomas Jacob, teologi Paulus itu pada dasarnya bersifat eskatologis. Jadi dengan demikian, pemikiran-pemikiran Paulus semuanya menurut Thomas Jacob itu mengandung perspektif eskatologis yang mengarah ke zaman akhir. Eskatologi Paulus bertolak dari pemahamannya tentang kebangkitan Yesus. Walaupun sebenarnya gagasan Paulus tentang kebangkitan itu toh masih mewarisi keyakinan Yahudi. Gagasan tentang eskaton
dikaitkan dengan gagasannya tentang keselamatan, kebangkitan orang mati, dan parusia. Jadi berbicara masalah eskaton, zaman akhir, tidak bisa dilepaskan dari pengertian Paulus tentang keselamatan, gagasannya tentang kebangkitan orang mati, dan parusia. Satu persatu kita bicara. Gagasan tentang keselamatan. Paulus memahami keselamatan sebagai sesuatu yang bersifat holistik. Tidak hanya menyangkut jiwa manusia dan tidak hanya berkiblat ke kehidupan setelah kematian. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan prasangka kita. Seakan-akan Paulus itu menekankan keselamatan rohani, keselamatan jiwa. Ternyata tidak sebenarnya. Kalau kita teliti dengan seksama, keselamatan bagi Paulus adalah keselamatan holistik. Tidak hanya menyangkut jiwa dan tidak berkiblat ke kehidupan setelah kematian. Keselamatan itu mencakup keutuhan manusia, bahkan keutuhan seluruh ciptaan yang melampaui batasan ruang dan waktu. Maka dari itu keselamatan itu meliputi masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Sebenarnya bagi Paulus. Keselamatan adalah kondisi dan situasi berelasi dengan Allah secara erat dan benar. Relasi tersebut akan mempengaruhi segenap aspek kehidupan manusia dan seutuh ciptaan. Sehingga terwujudlah damai sejahtera atau shalom Allah di antara seluruh ciptaannya, dimanapun dan kapanpun. Nah, ini sudah ada perspektif yang berbeda dengan apa yang kita bahas di depan tadi. Paulus melihat bahwa keselamatan itu holistik kok. Karena apa? Mencakup totalitas kehidupan yang diakibatkan oleh kondisi dan situasi berelasi dengan Allah secara erat dan benar. Dengan demikian, keselamatan bukan sekadar masalah jiwa, bukan sekadar masalah rohani, tetapi mencakup totalitas manusia dengan segenap aspek kehidupannya secara utuh, berada dalam shalom Allah, dimanapun dan kapanpun. Nah, itu dalam paper, saudara-saudara bisa membaca sedikit uraian tentang keselamatan yang di masa lampau, keselamatan di masa kini, dan keselamatan sebagai suatu realitas yang akan datang. Tentang kebangkitan orang mati. Keyakinan Paulus tentang kebangkitan orang mati didasarkan pada kebangkitan Yesus. Ini diuraikan panjang lebar dalam 1 Korintus 15. Kristus disebut sebagai yang sulung dari kebangkitan orang-orang mati. Kebangkitan adalah kebangkitan dari kematian. Nah, perlu kita garis bawahi di sini, Paulus lebih suka menggunakan istilah kebangkitan orang mati dan bukan kebangkitan daging. Perbedaannya cukup signifikan. Kebangkitan orang mati mengandaikan orang yang mati itu yang bangkit. Bukan hanya dagingnya. Tapi kebangkitan daging seakan-akan ada yang immortal, yaitu jiwanya, yang mati adalah dagingnya. Rupanya Paulus tidak berada dalam pemikiran dualistik atau trikotomis yang membedakan tubuh atau daging, jiwa dan roh. Tidak. Kalau Paulus berbicara tentang tubuh, jiwa dan roh, tidak berbicara tentang unsur pembentuk manusia, tetapi aspek. Aspek itu sisi kemanusiaan secara utuh. Ada sisi yang bersifat jasmani, ada sisi yang bersifat jiwani atau rohani.
Tetapi sekali lagi itu bukan aspek pembentuk yang bisa diceraikan. Kalau yang satu mati, yang lain mati juga. Bukan berarti yang mati hanya tubuhnya, kemudian jiwa dan rohnya tidak mati. Bukan begitu sebenarnya. Nah, oleh sebab itu Paulus menggunakan istilah kebangkitan orang mati. Yang dibangkitkan ya yang mati itu. Nah, yang mati siapa? Ya manusianya itu seutuhnya. Yang dibangkitkan juga manusia seutuhnya itu. Paulus lebih suka menggunakan istilah kebangkitan orang mati, tadi sudah saya singgung, sesuai dengan gagasan dasar PL. Pada hakikatnya kematian manusia adalah kematian manusia seutuhnya, sebagaimana kehidupan manusia adalah kehidupan manusia seutuhnya juga. Maka di sini nanti Paulus tidak akan terjebak dalam perdebatan-perdebatan spekulatif tentang wujud kebangkitan itu sendiri. Paulus tidak hanya membicarakan kematian tubuh atau daging sebagai unsur pembentuk manusia, melainkan kematian manusia itu sendiri. Sebelum kematian, manusia dikaruniai cara berada kini dengan tubuh duniawi dalam tanda petik. Atau lebih tepatnya, cara bereksistensi duniawi. Sedangkan setelah dibangkitkan, manusia akan dikaruniai cara berada nanti dengan tubuh surgawi atau lebih tepatnya cara bereksistensi surgawi. Disitulah Paulus tidak terjebak juga di dalam perdebatan antara kontinuitas dan diskontinuitas kehidupan manusia. Mati itu ya diskontinu, tetapi dibangkitkan dalam kontinuitas kemanusiaan manusia itu sendiri, meskipun dengan cara berada yang berbeda, cara bereksistensi yang berbeda. Dan itu yang oleh Paulus sering diilustrasikan seperti benih yang ditabur dengan tumbuhan yang tumbuh. Manusia sebelum mati secara fisik itu, secara duniawi maksud saya, adalah seperti benih yang kemudian dikuburkan. Tapi ketika tumbuh, benih itu tidak lagi seperti benih wujudnya, melainkan menjadi tumbuhan, bahkan dengan bunga-bunga dan buah-buahnya. Itu ilustratif. Pada satu sisi, discontinue antara mati dan dibangkitkan. Tetapi pada sisi yang lain, continue. Sebab cara bereksistensi yang baru itu berasal dari cara bereksistensi yang lama. Nah, kemudian yang berikut tentang kedatangan Kristus yang kedua. Paulus menyatakan bahwa kedatangan Kristus kembali tidak dapat diperhitungkan dan berada di luar wewenang manusia untuk menentukannya. Oleh sebab itu, orang-orang beriman diimbau untuk selalu berjaga-jaga. Nah, apakah kedatangan Kristus seperti digambarkan dalam PB, dalam beberapa teks PB, secara harfiah gitu? Dari awan-awan, turun dari awan-awan, dan seterusnya. Paulus tidak terjebak dalam pergumulan tentang metafora itu. Tetapi yang jelas bahwa ada saat parusia, ada saat Kristus dinyatakan kembali bareng untuk semua manusia atau individual, tidak dipersoalkan. Mungkin pendapat Bultmann menarik untuk diperhatikan bahwa akhir kesejarahan manusia ketika ia berjumpa dengan Kristus itu bersifat individual. Masing-masing orang punya kiamatnya sendiri. Sekalipun demikian, ia tetap yakin bahwa parusia itu kelak pasti terjadi.
kedatangan Kristus itu merupakan puncak dari zaman akhir, yaitu ketika Kristus datang kembali dengan kemuliaannya. Namun puncak itu masih menjadi pengharapan di masa depan. Dan sekali lagi, tidak jelas apakah itu bareng-bareng atau individual. Tidak dipersoalkan, tidak diperdebatkan. Paulus masih berada dalam garis pemikiran eskatologi apokaliptik Yahudi pada umumnya, atau paling tidak mengadopsi pengharapan itu untuk menghibur dan menguatkan jemaat yang menjadi alamat surat-suratnya pada waktu itu. Jemaat yang masih goyah imannya, jemaat yang teraniaya, dihiburkan dengan pemikiran eskatologi apokaliptik Yahudi. Paling tidak bahasanya meminjam bahasa apokaliptik Yahudi itu. Meskipun kemungkinan besar gagasan teologisnya harus dikaji ulang secara seksama. Nah, kemudian berikutnya, tadi sudah dikatakan bahwa beyond our earthly life, di seberang kehidupan kita, kehidupan duniawi kita ini, bagi yang benar, ini keyakinan umum, bagi yang benar akan dikaruniai surga, sebaliknya orang-orang durhaka itu neraka tempatnya. Menurut penelitian John Casey, gagasan tentang surga dan neraka itu pertama kali dikembangkan di Mesir justru. Nah ini Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa membaca di dalam paper mulai di halaman 9 dan seterusnya ya. Di sana apa yang diutarakan kasih itu bisa dibaca di halaman-halaman itu. 9, 10, ya terutama 9 dan 10 ya. Atau sampai dengan 11 dan 12. Bagaimana asal-usul pemikiran surga dan neraka itu. Tapi yang jelas itu pengembangan pertama kali justru di agama Mesir kuno. Nah, kemudian ketika Perjanjian Lama muncul, ada gambaran mengenai Sheol. Sheol itu bukan neraka ya sebenarnya. Sheol itu dunia orang mati. Jadi antara orang yang hidup dan yang mati itu dipisahkan. Sheol itu tempat mengeksklusi orang-orang mati supaya tidak bersama-sama dengan orang-orang hidup. Hidup dan mati di situ akan sangat terkait dengan kesetiaan beribadah kepada Allah. Yang setia beribadah kepada Allah disebut orang-orang hidup, sedangkan yang tidak itu nanti Sheol tempatnya di dunia orang mati. Setelah itu muncul gagasan berikutnya, bisa jadi itu mengadopsi dari pemikiran Mesir kuno, adanya neraka. Neraka, tempat orang-orang yang tidak benar. Sebenarnya istilah-istilah ini di dalam Perjanjian Lama menarik sekali untuk dikaji dengan seksama. Sebab apa? Gehinom, Gehenna dalam bahasa Yunaninya, Ben Hinnom atau lembah Hinnom, itu pada mulanya betul-betul merupakan satu tempat pembuangan orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Jadi tempat di mana manusia tidak lagi dihargai keberadaannya sebagai manusia, tetapi diasingkan dari manusia pada umumnya. Orang-orang yang dianggap sampah masyarakat
Misalnya para penderita kusta atau para penjahat itu kalau ketangkap dibuang di Gehinom itu atau Ben Hinnom atau lembah Hinnom. Nah, tapi kemudian pengertian ini berkembang, mengalami abstraksi bahwa Gehenna itu adalah neraka, satu keberadaan di luar dunia ini bagi orang-orang yang jahat, bagi orang-orang durhaka. Ini perkembangan kemudian sebenarnya. Dan untuk melukiskan kengeriannya, tadi sudah saya katakan, seringkali dibayangkan, wah di sana ada dapur api yang menyala panasnya 7 kali lipat nyala api dan seterusnya. Dan di agama lain dikatakan, wah dengan gambaran-gambaran yang ngeri, manusia diikat dengan rantai besi sepanjang 700 hasta dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua sebenarnya kan gambaran atau ilustrasi kengerian yang disebut keterpisahan dari Allah itu. Apakah realitasnya secara harfiah seperti itu? Wallahu alam. Sama dengan gambaran tentang neraka. Surga atau dalam bahasa Ibrani samayim atau dalam bahasa Yunani uranoi dalam bentuk plural yang bisa diterjemahkan juga dengan langit sebenarnya. Tapi karena kosmologi kuno itu menganggap langit itu berlapis-lapis, maka dinyatakan dalam bentuk plural. Surga juga bertingkat-tingkat akibatnya. Nah, sebagai lawan diyakini sebagai satu tempat di luar kehidupan di bumi ini yang serba sejahtera, serba cukup, serba tidak ada kekurangan, dan seterusnya. Bahkan gambaran dalam keyakinan lain seringkali dilukiskan dengan gambaran-gambaran kemanusiaan, kenikmatan manusiawi begitu. Yang bidadari kayak yang wah semuanya dikerumuni dengan yang indah-indah dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu semua adalah metafora untuk menggambarkan damai sejahtera bersama Allah yang tak terlukiskan. Nah, oleh sebab itu, menurut hemat saya juga digelisahkan oleh gambaran surga dan neraka yang diyakini sebagai sesuatu yang harfiah sifatnya. Nah, demikian Bapak-bapak dosen dan saudara-saudara semua, sekadar pengantar untuk diskusi. Waktu saya kembalikan ke Pak Vinky, ini saya stop share. Oke, Pak Bambang, thank you untuk pemaparannya, menunjukkan bahwa ternyata hati-hati ya dengan postulasi terhadap pandangan tertentu, surga, neraka, dan sebagainya, karena pada hakikatnya sepertinya ada, kalau kita lihat tadi dari pemaparan tuh dekonstruktif ya, jadinya lebih mendekonstruksi keyakinan atau yang jatuhnya, yang ujung-ujungnya jatuhnya kepada spekulasi gitu ya. Walau pada akhirnya tadi tidak diberikan kesimpulan dari pandangan Pak Bambang gitu ya. Apakah ini justru menunjukkan bahwa, nah itu dia, ini menjadi sesuatu yang misteri gitu ya Pak? Ya. Jadi kesimpulannya mengembalikan kehidupan dari sang enta dan menuju kepada sang enta itu, apa yang sudah menjadi pasti di dalam pandangan kekristenan pada umumnya justru dikembalikan kepada misteri yang tidak diketahui gitu ya, dan menarik jadinya kita. Nah, sebelum kita masuk kepada pertanyaan yang menjadi sorotan saya gitu Pak, tentang
mungkin masalah kebangkitan Yesus dengan konsep kebangkitan. Kalau kita lihat kebangkitan Yesus, di mana Yesus bangkit, apalagi di dalam teks Injil Yohanes ya, mungkin Injil yang paling terakhir misalnya gitu, digambarkan di dalam keadaan yang penuh luka gitu, Pak. Dan kemudian ada indikasi bahwa kebangkitan itu seakan-akan sama sekali tidak mengubah mengubah yang earthly tadi itu, tubuh yang duniawi itu, gitu. Dan seolah-olah kebangkitan itu tidak mengubah itu, malah merengkuh itu. Gimana kira-kira menurut Pak Bambang? Terima kasih Pak Pinky. Jadi tadi saya katakan pandangan subjektif itu tidak menekankan faktualitas peristiwanya, tetapi lebih menekankan pada cara pengungkapan iman para murid terhadap kebangkitan itu sendiri. Jadi bahwa Yesus bangkit, para murid mengimaninya. Tapi faktualitas kebangkitan itu sendiri sesungguhnya tetap saja misteri. Hanya saja dalam rangka meyakinkan keraguan para murid bahwa yang bangkit itu benar-benar Yesus, maka Yesus menunjukkan bekas-bekas pakunya. Itu hanya untuk menyatakan bahwa Yesus yang dulu itu jugalah yang sekarang itu bangkit. Jadi bagi saya pribadi ya, sekali lagi pribadi, jangan dianggap sebagai keyakinan dari gereja tertentu, tidak. Bagi saya pribadi, saya tidak pernah mempersoalkan wujudnya seperti apa ketika manusia itu bangkit. Hanya kalau kita yakin manusia itu bangkit, maka kebangkitannya itu sebenarnya perpindahan cara bereksistensi. Dari cara bereksistensi kini, pindah ke cara bereksistensi nanti. Cara bereksistensi kini terbatas oleh hukum-hukum alam. Cara bereksistensi nanti di luar batas itu. Sebab kita sudah berada dalam rengkuan Sang Maha tak terjajaki. Karena kita ini berada dalam rengkuan terjajaki, maka sesungguhnya juga tak terjajaki keberadaan kita itu. Tetapi untuk memberikan gambaran-gambaran konkret bagi manusia dalam keterbatasannya, perlu kadang-kadang diberi gambaran-gambaran yang bisa dibayangkan oleh manusia yang terbatas. Dengan kata lain, gambaran-gambaran mengenai cara berada nanti itu sebenarnya adalah gambaran-gambaran antropomorfistik bagi manusia yang terbatas untuk mencoba memahami yang tak terbatas itu. Sekalipun ungkapan-ungkapannya tetap saja ungkapan yang terbatas dan tak memadai untuk menampung yang tak terbatas itu. Begitu Pak Pinky. Thank you Pak Bambang. Jadi perlu kita tandai juga ya bahwa Alkitab pun sebenarnya kan sebuah antropomorfistik ya dari komunitas tertentu yang berusaha mengungkapkannya, sehingga kita nggak bisa lalu literal membuat satu landasan doktrinal hanya berdasarkan apa yang tertulis gitu kan. Itu pun sebuah usaha dari komunitas iman ya untuk menggambarkan apa yang mereka percaya gitu ya. Harus beyond dari itu. Thank you Pak Bambang. Apakah ada pertanyaan yang mau bertanya secara langsung? Oke, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Kan Pak Demos ya? Ya, perkenalkan Pak Bambang, saya Pak Pendeta Demos dari Kalimantan Timur di Grogot. Ya, tadi saya mengikuti dari pemaparan
yang Bapak sampaikan. Bapak sedikit terganggu dengan kalau mengikuti ibadah pemakaman atau ibadah kematian, itu ada pendeta yang mengatakan bahwa tubuhnya kembali menjadi debu dan roh dan jiwanya kembali ke pangkuan Bapa. Nah, kira-kira menurut pandangan Bapak yang tepat itu seperti apa? Itu yang pertama. Terus pandangan Bapak sendiri terkait dengan asal-usul kita dan tujuan kita, ya kan? Seperti tema kita pada malam hari ini, dari entah menuju ke entah, begitu. Nah, pandangan Bapak sendiri tentang tentang kebangkitan itu sendiri, ya, itu seperti apa? Sehingga pada malam hari ini kita bisa lebih jelas untuk bisa menganalisa tentang pandangan dari Pak Bambang sebagai pembicara kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Terima Dua kasih Pak pertanyaan. Pendeta Demos. Terima Langsung kasih. aja ya Pak Pinky, Langsung Supaya- Pak, silakan. supaya saya tidak lupa. Iya. Yang kedua dulu yang saya jawab. Saya tidak akan berspekulasi tentang wujudnya seperti apa. Tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika saya hidup saat ini, saya berada dalam cara bereksistensi kini. Nanti kalau saya mati, dan saya misalnya meyakini adanya kebangkitan, maka saya akan memasuki cara bereksistensi nanti yang dikaruniakan Allah. Paulus secara metaforik mengatakan, kelak ketika kita dibangkitkan, seperti kita ini ibarat tenda yang tak bisa rusak lagi. Tenda bukan berarti harus diartikan harfiah, ya. Tetapi cara bereksistensi nanti, cara bereksistensi akibat kebangkitan itu tak bisa dibayangkan. Tetapi yang jelas kita boleh mencicipi, masuk ke dalam ketakberinggaan Allah itu sendiri. Tentu kita tidak menjadi Allah, tapi kita boleh mengarungi ketakberinggaan Allah dalam karunia ketakberinggaannya juga. Oleh sebab itu, menurut hemat saya, tidak bisa kebangkitan kita kelak dibayangkan sebagai kebangkitan tubuh kita saat ini seperti yang ada pada kita saat ini. Tetapi bisa juga terjadi seperti saat ini. Jadi entah seperti saat ini atau tidak, yang jelas kita sudah memasuki cara bereksistensi yang baru. Yang tadi saya katakan pada satu sisi discontinue dengan kehidupan kita pada saat ini di bumi, tapi pada sisi yang lain continue. Kenapa discontinue? Ya, karena cara berada kini berbeda dengan cara berada nanti. Kenapa continue? Karena Subandrio yang mati itulah Subandrio yang dibangkitkan dengan cara bereksistensi nanti. Oke, saya potong, Pak. Ya, Maaf, silakan. Pak. Saya potong begini, Pak. Bagaimana dengan perkataan Yesus ketika Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ya tidak akan mati, melainkan ia akan hidup." Bagaimana Bapak memahami tentang kebangkitan yang Yesus sampaikan? Kemudian, apakah dengan begitu eksistensi tentang tadi Bapak percaya ada kebangkitan, tapi kebangkitannya itu dia yang kini dan yang nanti itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan seperti yang kebanyakan doktrin yang
berseliweran pada saat ini. Seperti itu kan? Ya, menyinggung hidup dan maut dalam Injil Yohanes dan tulisan-tulisan Yohanain, terutama 1 Yohanes dan Injil Yohanes. Sebenarnya di dalam kedua kitab ini, Injil Yohanes dan terutama 1 Yohanes, saya tidak mengatakan 2 dan 3 Yohanes yang agak sedikit berbeda, meskipun juga ada kesamaan. Hidup dan mati di dalam tulisan Yohanain itu tidak bisa dipahami secara literer, tetapi istilah hidup dan mati dalam Injil Yohanes itu lebih banyak dimaknai begini. Manusia disebut mati itu kalau berada di luar relasi yang erat dan benar dengan Allah. Sebaliknya, mereka yang berada dalam relasi yang erat dan benar dengan Allah itu disebut hidup. Jadi kalau Yesus mengatakan, akulah kebenaran, kebangkitan dan hidup. Kebangkitan berarti perpindahan dari maut ke dalam hidup. Artinya perpindahan dari kondisi berelasi dengan Allah, kondisi tanpa relasi dengan Allah secara erat dan benar, masuk dalam kondisi berelasi dengan Allah secara erat dan benar. Oleh sebab itu, dalam gagasan seperti ini, Yesus mengatakan, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya, maka ia sudah pindah, yang dipakai bentuk aorist, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu Yohanes 5 ayat 24. Artinya sudah beranjak dari kondisi tanpa relasi dengan Allah masuk ke dalam kondisi berrelasi dengan Allah. Jadi makna hidup, kebangkitan, berada dalam Allah itu sebenarnya memiliki garis pengertian yang ya boleh dibilang sama. Ini sulitnya memahami Injil Yohanes dan 1 Yohanes sebab harus kita tempatkan dalam bahasa yang dipinjam, yaitu bahasa Gnostik sebenarnya. Nah, bagi saya, Injil Yohanes dan surat 1 Yohanes itu adalah karya teologis meminjam terminologi Gnostik justru untuk memukul Gnostikisme itu sendiri. Itu mengenai hidup dan maut. Dan tadi pertanyaan yang pertama tadi apa ya Pak Demos? Aduh, ini gejala ketuaan, Pak. Ya, pertanyaan yang pertama tadi itu tentang ini Pak. Iya, khotbah pendeta tadi ya. Ya, alergi. Betul. Nah, saya terganggu karena ini betul-betul sangat gnostisistik. Kalau gnostisisme yang mulai berkembang sebenarnya proto-gnostisisme itu akhir abad pertama secara resmi, sistematik nanti baru terlahir di pertengahan abad kedua sebenarnya. Pemikirannya itu kan manusia ini adalah percikan ilahi yang terkurung oleh kosmos, oleh bagian dari kosmos. Nah, kalau percikan ilahi ini terlepas, dia akan kembali ke Allah, bagian dari kosmos itu sendiri akan hancur. Nah, kalau sekarang kematian kita seringkali dikatakan, yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari Allah kembali ke Allah, kan seakan-akan ada dua komponen pembentuk yang disebut manusia. Sedangkan kalau kita kembali kepada cerita metaforis tentang penciptaan manusia itu kan sebenarnya manusia itu disebut manusia setelah diberi kehidupan itu sendiri. Tetapi bukan berarti dua unsur antara yang hidup dan yang tidak hidup, tidak. Manusia disebut manusia ya setelah yang tak hidup itu dihidupi.
Tapi begitu hidup meninggalkannya, ia bukan lagi manusia, ia adalah mayat. Jadi sebenarnya gagasan PL menurut hemat saya itu sangat utuh ya, manusia itu dalam keutuhannya gitu. Maka dari itu kalau manusia mati ya mati, tapi kita percaya bahwa yang mati itu akan dibangkitkan dengan rumah dalam tanda petik yang baru, dengan cara bereksistensi yang baru. Dengan demikian kita tidak berpikir dualistik. Oke, kalau begitu Pak, Ya, berarti kan ada yang teologi Paulus tentang kebangkitan di kitab Tesalonika ya, 1 Tesalonika kalau tidak salah itu, tentang orang yang hidup sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua tidak akan mendahului mereka yang mati. Jadi dari dalam bumi, dari mana saja orang yang meninggal itu akan dibangkitkan ketika sangkakala itu berbunyi, kemudian bersama-sama. Nah, pertanyaannya begini, orang-orang yang percaya kepada Yesus yang mengalami kematian sejak hari ini, kemarin, dan di masa yang lampau, menurut pendapat Bapak, kemana mereka? Karena kan begini Pak, kita perlu untuk mengedukasi jemaat. Nah, pengajaran praktis yang bisa Bapak sumbangsikan pada malam hari ini buat kami itu seperti apa? Terima kasih. ya, terima kasih Pak Pendeta Demos. Jadi menurut pemikiran saya, kita yang mati itu dibangkitkan di dalam kasih Allah, kasih setia Allah. Dan itu kapan? Saya tidak akan berspekulasi kapan waktunya dikumpulkan di mana. Saya dalam hal ini lebih setuju dengan Bultmann, mungkin saya ini Bultmannian, bahwa pada saat seseorang mati, ya saat itu juga dia dibangkitkan, dan saat itu juga dia memperoleh pengadilan. Dalam pengertian, pada saat seseorang kehidupan duniawinya berakhir, di situ ia telah menemukan hari kiamatnya. Artinya kita yakin bagi orang yang beriman ya sudah berada dalam rengkuan kasih setia Allah sehingga boleh hidup dalam damai sejahtera bersama Allah. Sebaliknya, bagi mereka yang durhaka, ya tetap berada dalam kondisi di luar relasi dengan Allah, dan itulah suatu kengerian. Nah, kengerian seperti apa? Saya juga tidak berspekulasi untuk memberikan gambaran. Paling-paling semua gambaran itu bersifat metaforik dan antropomorfis. Disitulah bagi jemaat, kalau saya misalnya diminta membuat ibadah kematian, penghiburannya, kita yakin bahwa orang beriman begitu meninggal, begitu juga sudah berada dalam rengkuan kasih Allah. Sehingga jangan berspekulasi. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam surat Tesalonika, jangan sampai kamu tidak tahu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Bagi mereka yang sudah mati di dalam Allah. Sebab bagi mereka yang mati di dalam Allah, sudah berada dalam damai sejahtera bersama Allah. Begitu, Pak Pendeta. Gimana Pak Demos? Oke. Terima kasih Pak. Ya, mungkin ada teman-teman lain. Terima kasih banyak Pak Bambang, luar biasa. Terima kasih Pak. Thank you Pak Bambang. Justru hari ini doktrin saya dibombardir sama Pak Bambang. Tapi tidak apa-apa Pak, bagus. Terima kasih. Justru itu fungsi edukasi ini apa ya? Justru mendekonstruksi spekulasi-spekulasi itu ya. Dan memberi ruang yang misteri itu perlu kembali kita rengkuh justru. Oke, kita lanjutkan kepada penanya berikutnya ya Pak. Ada Pastor CJ, Pastor Chandra Julianto. Jadi di sini banyak pendeta Pak di komunitas ini. Ya, terima kasih buat kesempatan bertanyanya. Selamat malam Pak Bambang. Ya. Jadi kemarin-kemarin itu
waktu kelasnya Vinky ngomongin soal perjanjian baru, kita sempat bahas soal asal-usul kebangkitan. Dari mana tiba-tiba si perjanjian baru ini bicara soal pesan kebangkitan sebagai pesan sentral. Karena di perjanjian lama, sepertinya sekalipun kebangkitan disebut, kebangkitan tidak pernah jadi pesan sentral. Memang ada Henok dan Elia yang diangkat naik, tapi itu kan bukan kebangkitan. Sepanjang sepengetahuan saya, selain gambaran metafora yang betul-betul ngomongin soal kebangkitan, yaitu si tulang Elisa gitu, dan kayaknya itu pun metafora. Dan seperti papernya Pak Bambang banyak sekali mencatat sumber-sumber dari masa intertestamental yang notabene apokrifa, Henok, kitab 1 Henok dan lain sebagainya sebagai referensi bahwa disitulah sebenarnya kebangkitan sekalipun banyak ambigu, sekalipun banyak varian, tapi disitulah muncul lumayan kencang suaranya begitu. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa tiba-tiba kebangkitan di perjanjian baru menjadi sentral, sementara perjanjian lama yang mereka percaya sebagai kitab suci masa itu tidak menganggap itu sentral gitu. Apakah ini pewahyuan progresif dari perjanjian lama ke intertestamental ke perjanjian baru, makin lama suara kebangkitan makin sentral, atau bagaimana kita harus menanggapinya, Pak? Gitu. Karena seakan-akan out of the blue Yesus dengan murid-muridnya ngomongin kebangkitan yang akhirnya menimbulkan perdebatan sendiri di dalam orang-orang Yahudi yang mendengar gitu, Saduki yang sudah tidak percaya, Farisi yang percaya, dan mereka semua bingung kenapa lu orang ngomongin kebangkitan sementara kita ngomongin kerajaan mesianik masa kini, dan itulah pesan sentral perjanjian lama gitu. Bagaimana kita melihatnya, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Chandra. Semoga saya tidak dinilai sesat ya Pak. Jadi begini, saya melihat gagasan-gagasan itu sebenarnya merupakan perkembangan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu gagasan teologisnya sebenarnya berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran kemanusiaan, juga seiring dengan perkembangan gagasan sesuai dengan konteks kultural pada masanya. Nah, kalau dalam perjanjian lama tidak begitu ditandaskan tentang kebangkitan, ya memang tahapannya baru begitu. Tapi sampai dengan masa perjanjian baru, yang sudah sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filosofis di sekitarnya, termasuk sebenarnya tulisan-tulisan apokrifa. Nah, tulisan-tulisan apokrifa itu dulu kan juga satu produk sejaman dengan perjanjian baru. Di sana mulai dipergumulkan tentang setelah manusia mati itu mau kemana gitu. Itu makin intens dibicarakan. Nah, itu sebabnya kemudian masalah kebangkitan memperoleh perhatian yang cukup tajam, cukup berat di sana. Dengan demikian nanti ketika menghadapi peristiwa Kristus, gagasan tentang kebangkitan yang sudah berkecamuk di mana-mana, ini pun akhirnya dikenakan kepada Kristus. Disitulah terjadi campur aduk antara keyakinan Yudais abad kedua sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi dengan konsep-konsep bangsa-bangsa sekitar tentang kebangkitan itu sendiri. Dan akhirnya kebangkitan menjadi fokus perhatian sebab pertanyaan setelah manusia mati itu mau kemana? Wah, ini kalau sudah berakhir, ya sudah, nggak usah dipersoalkan. Tapi kemudian muncul gagasan, enggak dong, nggak berakhir, dibangkitkan. Nah, kalau dibangkitkan itu seperti apa? Itu sebabnya akhirnya kebangkitan memperoleh perhatian cukup besar, terutama dalam perjanjian baru, dan direfleksikan dengan peristiwa Kristus. Nah, saya bukan penganut Dominic Crossan yang meragukan tentang kebangkitan itu, sebab berada dalam pandangan subjektif bahwa kebangkitan itu sekadar cara pengungkapan iman. Sekalipun demikian, saya juga tidak menolak mentah ungkapan yang disampaikan oleh Crossan dan kawan-kawan ini. Sebab
kalau kita bangkit bersama Tuhan, ini yang menjadi persoalan kan bukan sekadar cara bereksistensi nanti, tidak. Tetapi bagaimana kita berpindah dari kondisi tanpa relasi dengan Allah secara benar, masuk ke dalam kondisi berelasi secara erat dan benar dengan Allah. Dan itu melampaui batasan ruang dan waktu. Itu sebabnya kalau saya belajar dari pergumulan para penulis Perjanjian Baru, dan saya refleksikan kepada diri saya sendiri, saya tidak mau terjebak di dalam perdebatan yang ya boleh dikatakan hit not the real matter, memukul bukan sasaran yang sebenarnya. Karena sesungguhnya yang menjadi inti pewartaan adalah bagaimana orang berada dalam relasi yang erat dan benar dengan Allah dimanapun dan kapanpun, sejak kini sampai nanti, dimanapun tempatnya. Sehingga dengan demikian kita tidak akan gelisah memikirkan kapan dan juga tidak akan gelisah memikirkan di mana hal itu terjadi. Sebab bagi saya secara pribadi, dimanapun dan kapanpun saya harus berada dalam relasi yang erat dan benar dengan Allah. Entah kini atau nanti. Saya tidak mau dibatasi oleh ruang dan waktu untuk berelasi dengan Allah secara erat dan benar itu. Demikian Pak Pendeta. Baik, Pak, izinkan saya melanjutkan dengan sedikit kurang ajar mungkin. Berarti apakah menurut Bapak yang paling penting adalah relasi dengan Allah? Karena relasi dengan Allah yang paling penting, maka ketika konteks Perjanjian Lama bicara soal eskatologi dalam bentuk kerajaan, maka itu yang dikedepankan. Melainkan karena konteks Perjanjian Baru dengan Helenisme bertanya soal lebih jauh, maka kebangkitan yang dikedepankan. Seakan-akan kebangkitan sebenarnya bukan sentral, tetapi akibat dari relasi yang benar dengan Allah gitu. Atau kalau saya boleh ganti, kalau konteks Perjanjian Baru tidak bicara soal kebangkitan karena Helenis, sangat mungkin sebenarnya kebangkitan tidak sentral. Karena yang paling sentral menurut Bapak adalah relasi yang benar dengan Allah. Begitukah? Boleh dikatakan iya dan tidak. Iya kalau diartikan bahwa kebangkitan itu sendiri adalah pulihnya tanpa relasi dengan Allah masuk ke dalam relasi dengan Allah. Itu sendiri kebangkitan. Jadi saya tidak pernah mempersoalkan dan menggelisahkan kebangkitan fisik saya seperti apa, tidak. Tapi berada dalam relasi dengan Allah secara erat dan benar, entah kini entah nanti, itu adalah kondisi damai sejahtera sebenarnya. Nah, orang kan masih menggelisahkan kapan, terus seperti apa, di mana, itu karena bayangannya itu dibatasi oleh hal-hal yang bersifat fisikal, material gitu. Bukan soal relasi yang erat dan benar dengan Allah yang terwujud dalam totalitas kehidupan. Begitu Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak, terima kasih. Sama-sama Pak. Sedikit menanggapi Pak Bambang, Mari, kalau kita lihat dari misalnya analisisnya Fernando Segovia ya tentang masalah triumphalism, kemenangan di akhir gitu ya. Kebanyakan kan juga bergulat dengan konteks di mana bangsa Israel maupun orang Kristen kemudian itu berada di dalam imperialisme Romawi, dan banyak hal di dalam tekanan seperti itu kemudian mereka mulai merumuskan mau kemana kelak, bagaimana, apakah akan terus seperti ini. Maka kalau kita lihat tema-tema kebangkitan itu sangat cukup bernuansa triumphalism, kemenangan dan seterusnya gitu kan. Ini kan nggak lepas dari pergumulan yang sedang dihadapi saat itu gitu. Jadi ya gitu, kita jangan sampai membaca di luar dari apa yang sedang dihadapi. Itu penting gitu. Dan sedikit tadi Pak Bambang sempat mention bahwa di dalam Perjanjian Lama itu seperti melihat kebangkitan atau kematian itu secara utuh, melihat manusia secara utuh. Ini kan bukan berarti bahwa si Perjanjian Lama itu
mulai dari titik yang dalam titik yang lebih konkret, tetapi kan sebetulnya karena perjumpaan dengan berbagai budaya kan belum terjadi tampaknya gitu ya. Setelah mengalami perjumpaan dengan Babilonia, muncul lagi Hena, lalu kemudian dengan Hades dan sebagainya, dengan Helenisme, sehingga muncul konsep-konsep yang apa namanya disjungtif itu ya Pak. Ada pembedaan tubuh, jiwa dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya bukan apakah kemudian si perjanjian lama bukannya melihat secara utuh, tapi karena belum aja gitu ya berarti Pak ya, belum aja punya pandangan yang lebih varian tentang hakikat manusia berarti ya. Gitu sih. Dan bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu sekedar ini Pak. Ini ada yang bertanya lewat chat mana tadi? Nggak apa-apa Pak, yang lewat chat ya. Coba biar saya bantu lihat. Mana tadi yang kalau berbicara kapan dan di mana itu bukankah merujuk ke eskaton? Iya, jadi menurut hemat saya saat ini pun kita ini sudah berada dalam eskatologi yang direalisasi. Artinya bayangan-bayangan yang kalau menurut pemikiran Yudaisme sekitar abad pertama itu merujuk ke masa yang akan datang kelak setelah kematian, menurut hemat saya justru apa yang dibayangkan itu sudah terjadi sejak kita berjumpa dengan Allah dan kembali masuk ke dalam relasi yang erat dan benar dengan Allah itu. Maka sesungguhnya kita sudah hidup di dalam eskatologi yang sudah direalisasi. Bukan akan lagi. Present eskatologis ya Pak? Ya. Bahasanya Bultmann ya. Present eskatologis. Oke. Kita lanjut ya Pak. Ke pertanyaan berikutnya silakan Bro Caleb. Halo, selamat malam Pak Bambang. Ini giliran saya bertanya, tapi izinkan saya memberikan kepada Kotim duluan. Kotim mau bertanya kan? Pastor duluan Felix. aja. Felix deh, duluan berarti. Felix duluan. Oke, dia mau mengalah nih Pak di sini. Sudah punya relasi yang benar sama Tuhan. Oke. Jadi saya duluan ya. Oke, Lailatul Shalom. Terima kasih Shalom Pak Bambang. Shalom. Terima kasih buat kesempatannya. Tadi saya mendengar satu line dari Bapak waktu Bapak mengatakan bahwa penghakiman dan kebangkitan itu sebenarnya di dalam iman buat orang yang sudah percaya itu terjadi justru di dalam kematian fisiknya in a way ya. Jadi itu tuh itu terus terang menjadi penghiburan dan peneguhan kembali buat saya. Terima kasih Pak. Dan untuk memaknai kebangkitan sebagai cara eksistensi baru bahwa itu terjadi pada momen fisik kematian. Ini saya coba menulis supaya track of thought saya juga sering hilang gitu Pak. Jadi mungkin saya salah satu yang non pendeta di sini dan saya harus akui konstruksi saya kelas kaki 5 banget. Jadi saya mesti nulis gitu. Dan saya pengen nanyain satu hal aja sih Pak. Jadi dan ini mungkin statement pertanyaannya mungkin agak panjang tapi sebenarnya satu poin sih Pak. Berkaitan dengan rekonstruksi yang saya dan juga teman-teman di RLST juga banyak yang mengalami gitu. Kita tahu sama-sama bahwa di dalam di dalam mazhab kekristenan yang dominan, saya nggak tahu apakah jumlahnya atau suaranya yang dominan, itu kan sering digaungkan bahwa ya narasi bahwa kita menjalani, meskipun ya kita mengakui bahwa kekristenan itu kan bicara soal kasih karunia dan bukan legalisme, tapi seperti ada underlying di dalamnya bahwa
kita menjalani kekristenan itu it's all about doing this and this and this supaya nanti later, itu ganjarannya gitu kan. Itu ada narasi seperti itu, kita rasanya kita nggak bisa menyangkal lah itu gitu. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah dengan segala rekonstruksi teologis tentang kebangkitan ini, dan ini juga dikaitkan erat juga dengan pesan dari perjanjian baru yang sering didominasi, atau mungkin saya pakai istilah dibajak gitu loh oleh sekelompok golongan ini, apakah menurut Bapak akan lebih dekat terhadap pesan yang dimaksudkan sebenarnya oleh penulis-penulis perjanjian baru, bahwa cara kehidupan kekristenan yang pemahaman rekonstruksi, pemahaman tentang kebangkitan ini harus juga akhirnya obligates dan appeal terhadap cara kita menjalani kekristenan kita gitu, yang dengan narasi yang tadi saya sebutkan itu kan cenderung jadi mekanik dan transaksional ya. Tapi dengan kita memaknai kebangkitan dengan sebegitu dekatnya seperti sekarang ini, seperti yang Bapak juga sudah share, maka apakah lebih dekat kalau saya mungkin mengekspresikannya seperti ini. Jadi hidup yang benar itu yang dimaksudkan adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, yang juga sesuai dengan cara yang proper berelasi dengan Allah, bukan lagi supaya dalam tanda petik, tapi sebagai obligasi dan kepantasan, karena realita kebangkitan dalam Kristus bagi kita atau bagi mereka yang sudah percaya sebenarnya sudah dimulai, disadari sudah dimulai kini dan di sini gitu Pak. Ya. Apakah itu lebih dekat gitu dengan pesan sebenarnya dari perjanjian baru? Iya. Terima kasih Pak Bambang. Saya tinggal mengaminkan Pak Felix. Saya setuju sekali dengan apa yang Pak Felix ungkapkan itu. Jadi menurut hemat saya, hidup di dalam kebangkitan dalam pengertian kembali masuk ke dalam relasi yang erat dan benar dengan Allah itu merupakan satu kewajaran. Kewajaran, keharusan tapi kewajaran, bukan kewajiban. Kalau kewajiban itu mengandaikan beban yang diberikan oleh pihak luar kepada diri kita, tapi kalau kewajaran itu, ya memang itulah seharusnya begitu. Kesemestian, keniscayaan. Bukan lagi beban, tapi keniscayaan. Orang percaya itu sudah berada dalam kebangkitan ini. Sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup itu sendiri. Maka dari itu, mau tidak mau ya hidupnya itu totally ya harus berada dalam relasi dengan Allah. Dan itu bukan sebagai sarana untuk menggapai sesuatu, tidak. Tapi karena kita ini sudah berada di sana, dalam relasi dengan Allah, maka kita harus hidup sesuai dengan kondisi relasional itu sendiri. Maka dari itu, berada dalam surga, bagi saya itu lebih dititik beratkan pada berada dalam kualitas hidup surgawi dan bukan berada di suatu tempat yang disebut surga. Bukan nanti, tetapi yang mulai saat ini juga. Kapanpun. Kapanpun itu artinya tidak dibatasi oleh waktu. Dimanapun. Juga tidak dibatasi oleh tempat. Demikian Pak Felix. Thank you Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Dengan kata lain merekonstruksi cinta yang selama ini kita mengerjakan yang baik karena iming-iming surga dan ditakut-takutin neraka, sekarang kita direkonstruksi nih. Melakukannya karena benar-benar ada cinta kasih di dalam persekutuan itu kan, dalam relasi Ya, dengan Allah. betul sekali Pak. Oke. Kita berikan kesempatan berikutnya kepada Pak Tim, Pendeta Timothy Athanasius. Selamat malam Pak Bambang, saya Timothy, senang ketemu Pak Malam Pak Timothy. Pak Pendeta. Kok Tim, sinyalnya kayaknya kurang bagus. Suaranya putus-putus. Robot. Terputus Pak Vinky. Oke, kita udah bisa Kak Tim, coba lagi. Pastor Tim, boleh dicoba lagi?
Kalau masih gangguan ke Caleb dulu kali ya. Audio off, audio. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah terdengar. Halo? Sudah Silakan terdengar. Pak Timothy. Testing? Oh, oke, baik. Selamat malam Pak Bambang, saya Timothy, Malam. senang dengan bertemu dengan Pak Bambang. Terima kasih buat waktunya. Saya ingin menanyakan nih Pak, ada beberapa, bukan beberapa poin, tapi ada hal yang membuat saya jadi mau tidak mau jadi berpikir ke arah sana Pak. Kan Pak Bambang tadi kan lebih menekankan kepada pemulihan relasi, kepada kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan semenjak dari metaphorical kisah penciptaan pun terlihat bahwa manusia bisa disebut sebagai manusia ketika manusia itu diberikan kehidupan oleh Tuhan gitu ya, sebagai Tuhan yang punya gitu Pak. Lalu berarti kan ada kehidupan yang di luar Tuhan dan kehidupan yang di dalam Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan artinya dia memiliki kehidupan yang hidup adalah yang di dalam Tuhan gitu. Kalau kurang lebih yang saya tangkap begitu Pak. Nah, Halo Kotim. Tampaknya terputus. Putus lagi Pak Tim. Nanti saya udah ingat tadi. sorry, putus ya tadi ya. Nah, tadi yang menjadi apa gitu? Oke. Yang saya pahami adalah bahwa yang dari yang Pak Bambang sampaikan tadi itu yang tadi saya pahami Pak. Tapi mau tidak mau menjadi satu pemikiran untuk saya ketika saya kuliah dulu. Saya pernah membaca buku yang Counterpoint itu, Grand Rapids, Michigan, Counterpoint tentang 4 Views on Hell, 4 pandangan tentang surga gitu ya. Kotim? Terus lagi? Terputus lagi. Apa bisa diketik yang pandangan atau gimana nih? Apakah ada Kotim? Oke, kalau gitu kita, kalau masih belum bisa, oke, disconnected kayaknya. Kita ke ini aja, ke Bro Caleb. Silakan. Halo, Silakan saya Caleb. dulu ya Kak. Oke, selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Bro. Iya, terima kasih untuk kesempatan bertanya. Kotim udah balik. Halo Kotim. Sorry, saya dulu ya, Caleb ya, biar selesai ya. Koko dulu Oke. ya. Nah, ya, mohon maaf Pak Bambang. Ya, nggak apa-apa. Kita putus lagi saya. Nah, saya ketika saya berkuliah dulu, saya membaca buku 4 Views on Hell-nya Counterpoint. Di situ saya melihat dari sisi yang paling fundamental dari John Walvoord. John Walvoord dulu kan adalah presidennya Dallas ya, sebelum si Chuck Swindoll gitu ya. Dari yang paling fundamental tentang bahwa neraka itu literal, hukumannya literal, ayat-ayatnya literal, termasuk dengan ratap tangis dan ketak gigi di mana apinya tidak pernah padam dan ulatnya tidak pernah mati gitu ya. Kan John Walvoord ini kan sangat fundamental gitu. Pokoknya ini literal apapun gitu. Tapi dan kalau kalangan Injili saya pikir lebih berada di sisi yang metaforikal gitu. Waktu itu di Counterpoint itu adalah Zachary Hayes yang membahas dari sudut Injili. Namun saya sebenarnya lebih tertarik untuk melihat kepada annihilation, Pak. Gitu ya. Di situ yang berbicara tentang adalah Clark Pinnock gitu ya. Kalau kita melihat sepak terjangnya Pinnock kan musuhnya Geisler nih gitu. Nah, Clark Pinnock ini kan berbicara tentang annihilation gitu. Nah, kuncinya di situ saya pikir adalah tentang masalah immortality of the soul. Saya pikir
empat orang yang berbicara di situ, empat-empatnya pendeta, empat-empatnya dosen di sekolah teologi dengan corak yang berbeda, sehingga saya asumsikan bahwa empat-empatnya ini bukan lagi berada di luar Tuhan, gitu ya, tapi di dalam pengenalan, gitu, di dalam kehidupan. Gitu. Tapi kan tidak dipungkiri bahwa dari keempatnya ini memiliki pandangan yang berbeda tentang kematian itu sendiri, terutama tentang konsep neraka nih, mulai dari yang paling literal, yang metaforikal, yang purgatorial, sampai kepada yang kondisional, yaitu annihilation ini. Saya sendiri melihatnya bahwa annihilation ini, kalau Pinok itu mengatakan bahwa ini akan menjadi sangat krusial jika kita bisa membahas tentang the immortality of the soul. Is it biblical atau tidak? Gitu. Kalau memang manusia itu immortal dari sananya, saya pikir universalismenya Origenes itu lebih masuk akal. Tapi jika jiwa manusia ini tidak kekal, maka annihilation-nya yang digagas oleh Pinok ataupun gereja-gereja Anglikan Inggris hari-hari ini, itu lebih masuk akal, Pak, menurut saya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Saya ambil yang paling kentara gitu ya, gambarannya adalah di 1 Yohanes tentang, dan inilah hidup yang kekal itu, hidup itu ada dalam anaknya yang tunggal, barang siapa memiliki hidup, dia memiliki anak, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup, gitu kan, gitu. Jadi Pinok melihat bahwa manusia itu tidak kekal. Kekekalan dari jiwa, the immortality of the soul itu dianggap konsepnya platonik dan bukan biblikal, gitu. Nah, sehingga begitu orang menerima sang anak, maka dia hidup. Tanpa sang anak, dia tidak hidup. Nah, untuk ujungnya, kalau Pinok kan melihatnya bahwa bersama-sama dengan anak, hidup kembali kepada Tuhan, tanpa sang anak, tanpa kehidupan, maka gambaran beliau yang sangat puitis saya pikir adalah and that soul is going to the outer rim of the universe and then slowly diminish until he is no more. Gitu. Nah, pengen tahu tanggapannya Pak Bambang tentang annihilation ini, Pak. Gitu, Pak. Matur nuwun, Pak. Sami-sami, Pak Pendeta Timotius. Jadi apa yang diutarakan Pak Pendeta itu menambah keyakinan saya bahwa memang variasinya itu begitu banyak, spekulasi-spekulasi itu. Kenapa saya menyebut spekulasi? Masing-masing itu kan nggak bisa menunjukkan bukti akademis berdasar eksperimen dan seterusnya. Enggak, ini hanya soal pengungkapan keyakinan. Nah, bertolak dari itu, saya berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk, tentu tidak akan sama dengan Sang Pencipta. Kalau Sang Pencipta tiadanya, itu kita serahkan kepada Sang Pemilik itu sendiri. Maka dari itu, kalau tadi saya tekankan kita ini kembali kepada relasi yang erat dan benar dengan Allah dimanapun dan kapanpun, yang tidak berbatas ruang dan waktu. Itu berarti kita tidak berspekulasi untuk menentukan berapa panjangnya waktu, juga tidak dengan kali. Adapun kita dikaruniai boleh merasakan ketakterbatasan Sang Khalik, tidak serta-merta bahwa kita sendiri pun akan menjadi tak terbatas itu. Jadi
bagaimana ya? Kalau saya melukiskan dengan metafora, berada dalam relasi yang erat dan benar dengan Allah, itu ibarat seseorang mengarungi samudera raya yang tanpa batas dengan sebuah biduk kecil. Ketika kita berada dalam biduk itu, merasakan betapa dahsyatnya samudera, tapi kita tidak bisa berandai-andai untuk menampung samudera itu di biduk kita. Jadi kita boleh merasakan ketakterbatasan dan keluarbiasaan Sang Pencipta, tetapi tidak serta-merta kita merasa sudah mampu menampung keluarbiasaan dan ketidakterbatasan Sang Pencipta itu. Bagaimanapun kita ini hanya berada di dalam sebuah biduk kecil yang diperkenankan mengarungi samudera raya ketakberinggaan Sang Pencipta itu. Itu saja, Pak Pendeta Timothy, yang bisa saya sampaikan tanggapan saya. Baik, Pak Bambang, satu lagi Pak. Ini jadi menarik sekali jika tadi Pak Bambang mengatakan bahwa kita bahkan tidak bisa comprehend kali ya, gitu ya. Maksudnya, ketika kita melihat itu bahwa kita melihat Tuhan bukan Tuhan yang tidak bisa digambarkan, bukan Tuhan yang undescribable, tapi Tuhan yang incomprehensible, gitu ya, dalam pemikiran kita ya Pak ya, gitu. Nah itu akan, jika kita menariknya ke dalam teologi yang lebih luas di luar teologi Kristen, Buddhisme sendiri, itu kan, karena kebetulan saya adalah relawan di Yayasan Buddha Siji Pak, gitu. Itu di dalam konsep Buddhisme Mahayana lah ya, dari yang saya pahami, kan tidak melihat adanya awal dunia, gitu ya, karena keluasannya dunia ini, walaupun mereka tidak percaya pada satu pencipta yang bersosok gitu, tapi mereka membicarakan tentang kasarnya miliaran kalpa, gitu kan. Satu kalpa itu aja 4.320.000.000 tahun gitu. Satu kalpa. Sedangkan mereka menganggap bahwa jauh sebelum Sang Buddha hadir, memberikan manusia. Tim suaranya seperti robot. Ada mungkin jutaan kalpa sebelumnya gitu ya. Jadi tidak ada awalnya dan tidak berujung gitu. Gitu ya. Jadi dengan adanya konsep jutaan kalpa tersebut gitu, bahkan itu sendiri memperlihatkan kepada kita orang Kristen gitu bahwa betapa Tuhan yang kita imani awal yang tidak dapat dipahami oleh incomprehensible. Terima kasih Pak Bambang. Iya, terima kasih Pak Tim. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi tentang bagaimana kawan-kawan kita Buddha memahami Sang Tak Beringga itu, nah di sini kita melihat bahwa memang ketika kita mencoba memahami Tuhan dan sebagai seorang Kristen bertolak dari kesaksian kitab suci, sebenarnya yang kita tangkap itu kan sejauh yang mampu kita tangkap. Kita tidak bisa mengartikan bahwa semuanya sudah berhasil kita tangkap. Tetapi yang mampu kita tangkap adalah yang mampu kita tangkap. Dengan ilustrasi yang berbeda, Sang Tak Beringga itu seperti cahaya matahari yang memancar ke segala penjuru. Dan yang kita tangkap adalah berkas-berkas cahaya yang mampu kita tangkap. Tanpa menafikan bahwa orang lain di tempat lain dengan caranya sendiri juga menangkap berkas-berkas yang berbeda. Nah, dengan demikian, Sang Tak Beringga itu memang tidak mungkin kita pahami secara utuh.
Maka dari sisi pluralitas atau pluralisme agama, saya katakan bahwa orang-orang beriman ini sebenarnya seperti musafir pencari kebenaran yang menangkap pancaran kebenaran sang tak berhingga sejauh yang mampu ia tangkap, tanpa menutup kemungkinan bahwa orang lain pun mampu menangkap berkas-berkas sejauh yang mampu mereka tangkap. Dengan demikian, pada akhirnya para musafir pencari kebenaran ini kalau bertemu dan saling berbagi kebenaran akan makin memperkaya cakrawala pandang dalam melihat ketakberhinggaan sang sumber kebenaran itu sendiri. Dengan mengatakan ini, bukan berarti saya mengingkari iman saya, tidak. Saya mempercayai penuh apa yang saya imani, tetapi sekaligus juga mengakui bahwa yang mampu saya pahami adalah seberapa saya mampu memahaminya, tanpa membatasi bahwa sang sumber kebenaran yang tak berhingga itu juga memungkinkan orang lain menangkap berkas-berkas cahaya kebenarannya. Demikian Pak Pendeta Tim. Wow, thank you Pak Bambang. Ternyata implikasinya kemana-mana ya. Juga bagaimana dengan cara kita hidup saat ini. Dan karena waktu sudah mau selesai, terakhir ya Pak. Ya. Mohon waktunya, mohon maaf agak lewat nih jadinya. Karena sudah dari tadi, Bro Caleb, paling terakhir silakan. Jangan 10 pertanyaannya. Enggak. Mohon izin Pak Bambang. Mari Prof. Caleb. Saya mohon dimaafkan kalau pertanyaannya jelek, aneh, nggak jelas. Tapi daripada saya penasaran, saya mau tanya. 2 aja, Pak. Satu tadi tentang ini, Pak, tentang gagasan Paulus yang tentang keutuhan manusia. Jadi kan tadi katanya dibahas, yang dibahas itu kebangkitan orang mati. Begitu, bukan kebangkitan daging. Artinya kan seutuhnya, manusia seutuhnya begitu, Pak. Manusia seutuhnya gitu. Nggak ada pemisahan tubuh jiwa. Nah, kalau begitu pertanyaan saya. Halo? Halo? Ya. Kayaknya suara Bapak Bambang ini Bambang agak sedikit freeze. Agak freeze ya? Oke, merah sinyalnya. Oke. Oke, silakan Bro Caleb, boleh lanjutin. Iya. Oke, saya lanjutkan ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau begitu, kalau tadi dikatakan bahwa Paulus memandang manusia seutuhnya, lalu siapakah manusia itu, Pak? Bagaimana kita mendefinisikan manusia? Saya mohon maaf kalau memang tadi dibahas, mungkin saya kelewat gitu. Manusia seutuhnya itu yang seperti apa begitu, Pak? Begitu. Bagaimana kita mendefinisikan manusia seutuhnya? Terus kalau tadi dikatakan bahwa kontinuitas dan diskontinuitas gitu, Pak. Ada yang terdiskontinu, ada yang kontinu. Apa yang terkontinu? Misalnya tadi misalnya Caleb gitu. Apa ya kalau apa yang terdiskontinu dari Caleb dalam eksistensi surgawinya dia, dan apa yang masih kontinu di eksistensi surgawi, begitu. Terus berikutnya satu lagi Pak, terakhir ini. Saya janji terakhir ini Kak Vinky, nggak nambah, benar deh. Nah, tentang ini, paroisia ya Pak. Saya baca di artikel di paper ya Pak Bambang. Sedangkan pada saat paroisia, maka malaikat akan berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Mereka yang telah mati dalam Kristus akan bangkit lebih dulu.
kemudian bersama-sama menyongsong Kristus dan tinggal bersama dalam kemuliaannya. Mungkin pertanyaannya agak ini, apakah ini bisa jadi gambaran rapture ya, Pak ya? Sebenarnya saya mau tanya gimana Pak pandangan Pak Bambang terhadap rapture tersebut dalam kaitan dengan parousia. Mungkin itu Pak Bambang, terima kasih. Pak Bambang apakah bisa Nge-freeze lagi ya Kak? nge-freeze gara-gara Caleb? Mohon maaf. Gara-gara rapture kayaknya. Oke, Pak Bambang ada 2 pertanyaan dari Ya. Caleb. Oke, karena putus-putus sejauh yang saya tangkap ya. Yang pertama, manusia seutuhnya yang disebut manusia seutuhnya ya manusianya itu. Jadi bukan rohnya, bukan badannya, bukan jiwanya yang diceraikan, dipisah-pisahkan, tidak. Yang disebut manusia itu memiliki aspek dan bukan unsur ya. Di sini harus dibedakan antara unsur dan aspek. Kalau unsur itu unsur pembentuk yang bisa dipisah-pisahkan. Kalau aspek itu adalah sisi-sisi. Sisi-sisi dari kemanusiaan itu ya meliputi ada sisi ragawi, ada sisi jiwaninya, ada sisi spiritualnya gitu kan. Itu sisi. Jadi manusia seutuhnya ya manusia lengkap dengan semua sisinya itu. Dan semesta pembicaraannya adalah manusia normal. Maksud saya jangan tanyakan bagaimana dengan orang gila. Nah itu kita serahkan pada yang berwajib. Yang berwajib Allah sendiri gitu. Artinya dalam percakapan semesta pembicaraan manusia normal, manusia seutuhnya adalah manusia dengan segenap aspek kehidupannya, baik yang jasmani, ragawi, spiritual, jiwani. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Artinya ya semua itu. Nah kalau manusia mati, yang mati ya semuanya itu mati. Dibangkitkan, ya semua manusia itu dibangkitkan. Semua aspek kemanusiaannya itu dibangkitkan. Nah kalau begitu, apa yang discontinue dan yang continue? Begini, kalau Subandrio mati dan Subandrio dibangkitkan, yang dibangkitkan itu ya Subandrio itu. Itu berarti continue. Bukan dibangkitkan sebagai orang lain, tidak. Yang discontinue, ya dulu dalam kehidupan di bumi ini memakai atau dikaruniai cara bereksistensi kini, kelak dibangkitkan dengan cara bereksistensi nanti. Karunia bereksistensi nanti. Itu yang saya sebut discontinue. Oleh sebab itu, maaf, kalau saat ini kehidupan atau cara bereksistensi saya kini sekarang, saya ini invalid misalnya. Apakah kalau bangkit dengan invaliditas saya? Tentu bukan itu. Karena nanti dengan cara bereksistensi baru. Dan ini discontinue. Begitu. Nah, terus bagaimana dengan gambaran tentang parousia? Sebenarnya dalam banyak bagian perjanjian baru, ungkapan-ungkapan yang dipergunakan itu tentu ungkapan-ungkapan yang berkembang di tengah-tengah jemaat atau di tengah-tengah masyarakat. Gambaran tentang parousia seperti itu apakah bermakna literer? Nah ini yang perlu kita pergumulkan. Kalau kita tempatkan di dalam konteksnya, rupanya kita memang harus melakukan reinterpretasi dan bukan memahaminya secara harfiah. Yang jelas, manusia akan berhadapan dengan kehadiran kemuliaan Allah. Dan bagi mereka yang percaya, akan bersama-sama memasuki hadirat Allah yang maha mulia itu. Sehingga kita boleh mencicipi kemuliaannya. Ini yang dilukiskan dengan dijemput di awan-awan dan seterusnya. Terus terang secara pribadi, saya tidak memahami itu secara harfiah. Kalau itu secara harfiah, bagaimana mungkin terjadi seandainya saja. Nanti Yesus turunnya di Selandia Baru, terus kita yang di sini memangnya bisa melihat. Apalagi kalau bumi ini bulat seperti bola.
Sedangkan bagi penganut bumi ini datar saja, itu sulit sekali untuk dilihat. Ini pemikiran realistik dan saintifik. Tapi kalau itu satu gambaran bahwa kita akan bersama-sama masuk ke dalam kemuliaan Allah, nah itu baru bisa diterima akal. Nah, disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perlunya kita melakukan reinterpretasi senantiasa terhadap teks-teks Alkitab. Sebab teks-teks Alkitab tidak luput dari ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan alam berpikir manusia pada zamannya. Menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan kultur yang melingkupinya, dan seterusnya. Nah, dengan kata lain, ketika kita berusaha memahami pesan-pesan dari Sang Maha Ada melewati teks-teks kitab suci, kita tidak bisa menerimanya seakan-akan itu didikte dari surga, seperti itu adanya. Tetapi satu pesan yang disampaikan melewati kemanusiaan manusia lengkap dengan alam berpikir, ungkapan kultural, dan tahapan berpikir yang tertuang dalam pemahamannya akan dunia ini. Jadi worldview sejaman juga akan ikut mempengaruhi. Nah, sejauh hal itu kita lakukan, maka firman Allah itu Pak Bambang terputus tampaknya. Pak Bambang lagi mute, Pak. Boleh di-unmute. Ter-unmute. Terima kasih. Ter-mute. Ya, jadi sekali lagi saya tandaskan bahwa dalam rangka melakukan reinterpretasi untuk menangkap pesan-pesan dari Sang Maha Ada itu, kita harus menempatkan teks-teks itu di dalam cangkang kemanusiaannya, cangkang kulturalnya, cangkang alam berpikirnya, dan worldview pada zamannya. Baru yang kita ambil isinya. Dengan demikian, kita tidak akan terjebak pada simbol-simbolnya, tetapi kita akan menangkap isinya. Nah, sayang sekali bahwa bukan hanya kita, tapi banyak umat beragama sekarang ini lebih suka terjebak dalam simbol keagamaannya dan bukan pada pesan-pesan keagamaannya. Itulah sebabnya religiositas kita harus melampaui religi itu sendiri. Maksud saya, keberagamaan kita dengan spiritualitas kita harus melampaui agama itu sendiri. Sebab agama pada hakikatnya diungkapkan dalam serangkaian simbol-simbol. Dan agama itu sendiri adalah sekumpulan simbol-simbol. Demikian Pak Vinky dan Pak Prof. Caleb. Oke. Thank you Pak Bambang buat waktunya. Saya kira cukup ya. Terima kasih Pak Bambang. Ya, diskusi yang sangat menarik dengan Pak Bambang, mendekonstruksi banyak hal, kepercayaan kita, dan juga mengajak kita kembali membaca Alkitab seperti seharusnya ya. Di sini kita udah belajar hermeneutik juga gitu ya, sudah tahu bahwa penting sekali untuk menyadari bahwa Alkitab itu tidak ditulis di ruang hampa. Lalu kemudian Pak Bambang juga dari tentang sang entah itu mencoba membawa kita keluar dari binary thinking atau pemikiran yang terpolarisasi gitu ya, kepada pemikiran yang melampaui itu. Bahwa sejatinya kalau bahasa Bultmann bilang demitologisasi, mungkin saya bisa mengatakan ini demetodologisasi gitu Pak ya, tentang surga ya. Melakukan demetodologisasi terhadap misteri yang seharusnya menjadi misteri. Tapi satu hal yang bisa kita petik, yang paling penting secara praktis adalah ya jalanilah kehidupan kita di dalam relasi dengan Tuhan gitu ya. Selalu membangun relasi itu, dan saya kira relasi itu tercermin seharusnya lewat relasi kita dengan sesama kita gitu. Dan terima kasih banyak Pak Bambang untuk waktunya.
Kami sangat Sama-sama. terberkati. Dan kita akan tutup di dalam doa. Minta tolong Pastor Angga kalau untuk mendoakan kita semua. Apakah Pastor Angga ada di sini? Kalau tidak ada, Tim sudah baik jaringannya? Boleh deh Pastor Tim. Baik, yuk, mari teman-teman kita tutup doa. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang yang sudah melayani kita malam hari ini, mengajar kita sehingga kita bisa melihat Tuhan secara apa adanya Tuhan tanpa perlu kita batasi dengan keberadaan kita yang memang terbatas ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kami mengucap syukur pada Tuhan Allah kami yang memanggil kami, yang menjadikan kami sebagaimana Tuhan menginginkan kami. Kami berdoa agar kiranya apa yang diajarkan pada malam hari ini membuat kami bisa memandang Tuhan lebih jauh daripada apa yang selama ini kami batasi. Kepada Allah tidak terbatas, kami berikan ruangan yang seluas-luasnya untuk bekerja melalui kami dan di dalam kami. Kami berdoa juga untuk Pak Bambang Subandrio yang mengajar kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memanggilnya adalah Tuhan yang setia menuntunnya sampai kepada kesudahannya. Kami bersyukur buat pelayanannya, kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Kiranya Tuhan yang menjadikan dia seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih buat semua anggota RLST yang hari ini bersama dengan kami. Kiranya Tuhan yang membukakan kepada kami pemahaman sesuai dengan keberadaan kami masing-masing, sesuai dengan pelayanan kami masing-masing, sehingga apapun yang kami kerjakan, hal yang disampaikan boleh relate dengan pelayanan dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapak yang baik, demi Kristus Tuhan Yesus, demi Kristus Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kuat kuasa Roh Kudus yang menaungi kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, thank you Pak Bambang untuk waktunya. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan Pak Bapak Pinky, berkah Pak dalam. Angga, Prof. Kaleb, dan Bapak Ibu Ya, sekalian. semuanya kita boleh kasih. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Bambang. Berkati selalu. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih juga. Terima kasih. Ya Pak, silakan kalau mau leave. Oke. Terima kasih banyak waktunya Pak Bambang. Terima kasih Pak Pinky. Saya live boleh? Ya boleh Pak, silakan Pak. Oke, terima Mari, kasih. selamat malam. Selamat malam semuanya.